Candi Prambanan, mahakarya batu yang menyimpan kisah dewa, cinta, dan kejayaan Jawa kuno. Candi Prambanan bukan sekadar tumpukan batu kuno yang berdiri megah di dataran Jawa Tengah. Ia adalah monumen peradaban, saksi bisu kejayaan kerajaan Hindu Nusantara, serta simbol pertarungan ideologi, kepercayaan, dan seni tingkat tinggi pada masa lampau. Di balik reliefnya yang rumit dan menaranya yang menjulang, tersimpan ratusan fakta unik yang jarang diketahui orang. Pertama, candi Hindu terbesar di Indonesia dan salah satu terbesar di Asia Tenggara. Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, bahkan termasuk salah satu yang paling megah di Asia Tenggara. Kompleks ini memiliki lebih dari 240 bangunan candi, baik besar maupun kecil, yang dulunya berdiri rapat membentuk sebuah kota suci. 3. Candi utama Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu menjadi pusat spiritual kompleks ini. Candi Siwa sebagai candi utama memiliki tinggi sekitar 47 meter, menjadikannya salah satu bangunan keagamaan tertinggi pada masanya di Nusantara. Kedua, dibangun sebagai simbol kemenangan agama Hindu. Candi Prambanan dibangun sekitar abad ke-9 Masehi, pada masa Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Pembangunan ini diyakini sebagai penegasan kebangkitan agama Hindu di Jawa. Setelah sebelumnya wilayah ini dikuasai Wangsa Syailendra yang beragama Buddha dan membangun Borobudur. Dengan kata lain, Prambanan bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol politik dan ideologi, penanda pergantian kekuasaan dan dominasi kepercayaan di Jawa kuno. Ketiga, didedikasikan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu. Keunikan utama Prambanan terletak pada konsep Trimurti, yaitu Dewa Siwa sebagai pemusnah, Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara. Konsep ini jarang ditemukan dalam satu kompleks candi sebesar ini. Masing-masing candi utama menghadap ke timur, melambangkan arah matahari terbit sebagai simbol kehidupan dan kesucian. Keempat, patung Siwa Mahadewa yang menyimpan kejutan. Di dalam Candi Siwa terdapat patung Siwa Mahadewa setinggi hampir 3 meter. Namun yang paling menarik adalah arca Durga Mahisasuramardini di salah satu ruangannya. Arca Durga inilah yang oleh masyarakat Jawa kemudian dikenal sebagai Roro Jonggrang, tokoh legenda yang sangat populer dan melekat kuat dengan Prambanan. Kelima, legenda Roro Jonggrang yang melegenda hingga kini. Menurut cerita rakyat, Prambanan dikaitkan dengan kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang meminta Bandung Bondowoso membangun 1000 candi dalam satu malam sebagai syarat pernikahan. Ketika hampir selesai, Roro Jonggrang menggagalkan usaha itu dengan tipu daya. Bandung Bondowoso murka dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu yang dipercaya sebagai patung Durga di Candi Siwa. Legenda ini menunjukkan bagaimana sejarah dan mitologi berpadu, memperkaya nilai budaya Prambanan. Keenam, relief Ramayana terpanjang dan terindah di Indonesia. Salah satu fakta unik paling luar biasa adalah adanya relief kisah Ramayana yang terukir panjang dan detail di dinding Candi Siwa dan Candi Brahma. Relief ini bukan sekadar hiasan, tetapi narasi visual lengkap yang menceritakan Rama dan Sinta. Penculikan Sinta oleh Rahwana, pertempuran besar antara kebaikan dan kejahatan. Relief Ramayana di Prambanan dianggap sebagai karya seni pahat batu paling halus dan ekspresif di Nusantara. Ketujuh, pernah ditinggalkan dan tertimbun selama ratusan tahun. Setelah abad ke-10, Candi Prambanan ditinggalkan secara misterius. Tidak ada catatan pasti mengapa pusat kerajaan berpindah ke Jawa Timur. Kemungkinan penyebabnya letusan Gunung Merapi, perubahan politik, bencana alam besar. Selama ratusan tahun, Prambanan tertimbun tanah dan ditelan hutan, hingga ditemukan kembali oleh bangsa Eropa pada abad ke-18. Kedelapan, pemugaran terbesar dan tersulit di Indonesia. Pemugaran Prambanan memakan waktu puluhan tahun dan menjadi salah satu proyek restorasi paling kompleks di dunia. Setiap batu harus disusun kembali sesuai posisi aslinya. Jika kurang dari 75% batu asli ditemukan, maka candi tidak bisa dipugar sempurna dan hanya menjadi reruntuhan. Ini membuat banyak candi kecil di kompleks Prambanan tidak pernah berdiri kembali. Kesembilan, tahan gempa, tapi pernah terluka parah. Candi Prambanan dirancang dengan sistem sambungan batu tanpa semen.
membuatnya cukup fleksibel menghadapi gempa. Namun gempa besar tahun 2006 menyebabkan kerusakan serius. Meski demikian, Prambanan berhasil dipulihkan kembali dan dibuka untuk umum, membuktikan kehebatan teknik arsitektur Jawa kuno. Ke-10 diakui dunia sebagai warisan budaya UNESCO. Pada tahun 1991, Candi Prambanan resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pengakuan ini menegaskan bahwa Prambanan bukan hanya milik Indonesia, tetapi harta peradaban dunia. Ke-11 Prambanan bukan satu candi, tapi kota suci. Banyak orang mengira Prambanan hanya satu bangunan. Padahal sebenarnya ia adalah kompleks kota keagamaan dengan sistem zona. Zona inti Candi Utama, zona tengah Candi Perwara, zona luar permukiman pendeta. Ini menunjukkan bahwa Prambanan dahulu adalah pusat ritual, pendidikan, dan spiritualitas. Ke-12 masih hidup lewat seni dan ritual modern. Hingga kini, kisah Prambanan terus hidup melalui sendera tari Ramayana, upacara keagamaan Hindu, festival budaya. Candi ini bukan sekadar peninggalan mati, tetapi ruang budaya yang terus bernapas. Penutup, Candi Prambanan adalah bukti bahwa nenek moyang Nusantara memiliki kecerdasan arsitektur tinggi, kedalaman spiritual, kepekaan seni luar biasa. Ia bukan hanya bangunan batu, melainkan kitab sejarah yang ditulis dengan pahat dan keyakinan.